Nah, benar aja, niat mereka kan mencari jejak hewan-hewan purba di sana dengan cara ekskavasi bawah air. Kalau kamu biasanya dengar ekskavasi darat itu dengan menggali tanah, kalau ekskavasi laut itu tuh caranya dengan menyedot sedimen dasar airnya dan disaring untuk mengumpulkan dan memilah benda-benda tinggalan setelah disaring. Hasilnya, lebih dari 6.000 fosil tulang vertebrata dan 2 fragmen tengkorak manusia purba. Selama ribuan tahun, lautan di Nusantara hanya dikenal sebagai jalur pelayaran. Tapi siapa sangka, di kedalaman pasir dan lumpur laut Selat Madura tersembunyi jejak langkah manusia purba, yakni Homo erectus. Misteri tentang siapakah penghuni terdahulu tanah Jawa terus-terusan menemukan bukti-bukti terbaru. Seperti hasil penelitian gabungan di Laut Selat Madura, Jawa Timur ini. Di sana para peneliti melakukan ekskavasi di laut untuk mengungkap jejak tinggalan masa lalu. Berbagai fosil hewan seperti kerang dan gigi hiu, serta hewan darat lain seperti stegodon atau gajah purba, Bubalus paleokarpau atau kerbau purba, rusa purba, badak sampai komodo. Dan gak ketinggalan 2 fragmen fosil Homo erectus, salah satu makhluk penguasa Jawa purba. Sementara aku sebut Homo erectus ini sebagai makhluk atau manusia purba ya, karena ya emang dia punya ciri yang lengkap untuk disebut sebagai manusia. Karena dia berjalan tegak, menggunakan tangan untuk melakukan banyak pekerjaan, mampu membuat alat bantu sederhana dan hidup berkelompok. Oh ya, perbedaan Homo erectus dengan sapiens adalah volume otaknya yang hanya sekitar 1100 cc saja. Nah, lanjut ya. Jadi gimana nih detail penemuannya? Lalu apa artinya untuk sejarah nasional negara kita? Karena begitu penemuan ini diumumkan, nggak cuma media lokal aja yang memberitakan penemuan ini, tapi media luar sekelas National Geographic juga ikut memberitakan. Nah, emang berita heboh sih ini ya. Aku bahkan dapat infonya malah dari akun Facebook seniorku di kampus dulu, Mas Sinatria ini. Jadi baru deh dapat banyak berita dari berbagai media. Ya udah kalau gitu, bersama aku Ganesh Andra, si arkeolog indie, kita bahas cagar budaya dalam berita. Hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Oke, seperti yang banyak diberitakan media, memang benar ya adanya penemuan fragmen fosil tengkorak manusia purba ini. Bahkan temuan ini bukanlah hasil penelitian dengan tujuan mencari jejak manusia purba, tapi justru dimasukkan untuk mengetahui jejak-jejak hewan purbanya aja. Karena di sekitar 1400.000 tahun lalu, Selat Madura ini tuh berupa daratan. Karena masa itu tuh masuk ke masa yang disebut glasial, yakni masa di mana sebagian besar lautan bumi membeku, menyebabkan debit air laut turun drastis hingga kedalaman 100 meter. Sedangkan Laut Jawa dan sekitar Madura kan cuma punya kedalaman sekitar 40 sampai 60 meter saja. Jadi ya daratan Jawa sekarang nyambung tuh sama Pulau Madura. Dan ini sering juga disebut sebagai Sundaland. Bahkan nyambungnya itu sampai ke Pulau Sumatera dan Asia Daratan. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe. Dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Jadi rencana dari penelitiannya kan nyari jejak hewan-hewan purbanya ya. Karena di masa lampau, menurut peneliti, ini adalah daerah sungai purba. Jadi bukan laut, sehingga akan menarik bagaimana kemungkinan hewan yang ditemukan. Sebelumnya info aja, kalau penelitian ini tuh melibatkan gabungan dari berbagai instansi penelitian seperti Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Universitas Gadjah Mada, Universitas Leiden Belanda, Universitas Griffith Australia, dan masih banyak lagi.
Bisa dilihat di list ini ya para penelitinya. Nah, benar aja, niat mereka kan mencari jejak hewan-hewan purba di sana dengan cara ekskavasi bawah air. Kalau kamu biasanya dengar ekskavasi darat itu dengan menggali tanah, kalau ekskavasi laut itu tuh caranya dengan menyedot sedimen dasar airnya dan disaring untuk mengumpulkan dan memilah benda-benda tinggalan setelah disaring. Hasilnya, lebih dari 6.000 fosil tulang vertebrata dan 2 fragmen tengkorak manusia purba. Jadi, fosil dari manusia purba tadi tidak berdiri sendiri. Di sekelilingnya ada fosil gajah purba, rusa besar, badak, bahkan komodo. Bahkan 2 fragmen fosil tengkorak Homo erectus tadi, yakni pecahan bagian pelipis kanan tengkorak, bukan secara utuh karena itu disebut fragmen fosil. Dan yang mengejutkan, banyak dari tulang hewan besar itu memiliki bekas sayatan alat batu. Itu artinya Homo erectus di sini bukan cuma hadir, mereka berburu, mereka menguliti, mereka mengkonsumsi sumsum tulang hewan buruannya. Ingat di awal aku menyebutkan kalau Homo erectus ini sudah mampu membuat alat dari batu dan punya kemampuan secara kelompok untuk memburu makanannya. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa Homo erectus bukan manusia purba yang terisolasi. Ini adalah Homo erectus yang aktif, adaptif, dan tangguh. Kan selama ini kita tahu bahwa mereka ditemukan di wilayah tengah daratan Pulau Jawa, bukan di pesisirnya. Jadi banyak dari mereka yang mengeksplor pesisir pulau untuk mencari makanan dan hunian. Temuan Homo erectus di Selat Madura menunjukkan bahwa kita harus meninjau ulang peta penyebaran manusia purba di Asia Tenggara. Mereka tidak hanya hidup di dataran tinggi, Sangiran, atau Trinil. Mereka ternyata menjelajah, mereka menyebar, mereka bertahan hidup di dunia yang terus berubah. Jadi, apalagi yang tersembunyi di dasar Laut Nusantara? Mungkin masa depan arkeologi kita baru saja dimulai. Jadi begitu balakala pembahasan tentang penemuan 2 fragmen Homo erectus beserta 6.000 temuan hewan air lainnya di Selat Madura. Semoga cagar budaya dalam berita kali ini bisa menambah wawasan kamu dan semakin peduli dengan tinggalan-tinggalan dari masa lalu di negara ini. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Aku Ganesandra undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.